Niki udah mulai dari tahun 82. Terus? 1982 niki. Terus selama pandemi? Pandemi, kita dengan pentas, tidak pernah Bahasa pentas. Indonesia? Ini tarian saya mulai tahun 1982. Udah itu kalau pandemi ini kita tidak pentas, sudah tidak ada tamu. Mulai pentas? Mulai pentas sudah mulai Desember. Desember sudah mulai 1 minggu 1 kali. Terus sekarang? Sekarang udah agak normal lah tamunya di sini. Sampai berapa orang kunjungannya, Pak? Ada sekitar 200 lah, 300 lebih. Setiap hari, Pak ya? Ini dari Sanggar Tedung? Ini dari Sanggar Sekegong Bina Remaja Ubud. Kita bergabung di Tedung Agung, tetapi kita namanya Sekegong Bina Remaja pendukung Sanggar Tedung Agung. Kita mempunyai 4 sekor di sini. Terus berapa seniman yang terlibat nih? Di sini kalau satu sekor itu hampir 84 seniman, baik penabuh dan penari. Yang dipentaskan apa aja nih? Kalau di sini, kalau saya Ramayana hari Selasa, Sabtu Legong, yang lainnya hari Minggu itu Legong Mahabharata, di Senin Legong Klasik, hari Rabu Barong, hari Kamis Gabor, hari Jumat Barong. Dia full di sini per minggu. Per minggu ya. Berapa sanggar berarti terlibat? Berarti di sini ada 4 sanggar. Yang 3 2 kali pentas, yang 1 sekali pentas. Kentam ya. Sejak kapan mulai beramai gitu? Bulan Juli dan Agustus. Sampai berapa dapat jualan gitu, Pak? Kalau sebelumnya, Pak? Sebelumnya bisa teman, kedua, gitu. Dengan hasil 10.000 udah cukup, Pak? Untuk Nih kau gendan nih kau masang udah ngasih kan gitu. Selain jualan ini, napi pekerjaan, Pak? Kan lah kayak jemur dan kargo makanya. Paginya nggak kerja, Pak? Dan bikin lalu dia akan murid. Kalau pagi kerjaan napi? Kan makanya dia mah. Sebelum pandemi ini kok mau karya kerajinan tangan di mana? Sekarang kan sudah mulai ramai, Pak. Akan kembali bikin kerajinan, Pak? Tentu order makin tamu tamu langan kari tan lancar udah rumah ya kan. Pak sirup saya, Pak. Wayan Diarto.
Baik, hadirin sekalian boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pertunjukan pakaian budaya. Ditampilkan pakaian adat tradisional Nusantara. Ladies and gentlemen, it means unity in diversity. Truth is the truth, there is no ambiguity. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma. Dari Ubud Tengah. This performance coming from Central Ubud. Luar biasa, anak agung gede Raka Dharma. Dan berikutnya dengan prosesinya yang disebut sebagai ngececingan. Wilayah tersebut aman, tentram, dan terbebas mara bahaya secara skala. For your information, after me, Merdeka! Merdeka! Once again, Merdeka! Oke, terima kasih hadirin sekalian. Their heart are both very evil and cunning. The greatness that is in the Sunda and Upasunda make. Whoa! Okay guys, please don't forget to make documentation, photo and video about this ceremony, about this event, and post it at your social media, and please rule the world and many victims well. Demi menghentikan Ngerayang kemerdekaan benar, jadi pangsing pilihan gitu. Timpal aja. Dijoyo. Saya kira salah satu cara kita membangkitkan pariwisata adalah selebrasi. Dengan selebrasi seni budaya, terutama dengan melibatkan sanggar-sanggar seni ya, yang ada di sekitar Ubud, karena sanggar-sanggar seni ini cukup banyak. Dan saya kira sekarang setelah pandemi adalah cara kita untuk merdeka dari pandemi dengan selebrasi sekaligus kebangkitan pariwisata Ubud. Apa optimisme itu terkait dengan kebangkitan kondisi sekarang kita nih? Saya kira kebangkitan pariwisata Bali akan kita dapatkan kalau kita bisa mengendalikan juga pandemi ya. Jadi protokol kesehatan
vaksinasi harus gencar ya, vaksinasi terutama ya, vaksinasi itu harus gencar kita lakukan sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk daya tahan menghadapi pandemi ini. Dan tentu ditambah lagi dengan masyarakat sekarang ini dengan kreatif menyongsong bangkitnya pariwisata Bali dengan berbagai kegiatan seni dan budaya yang menarik perhatian wisatawan. Dan dampaknya akan besar sekali karena bagaimanapun ini multiplier efek dari pariwisata luar biasa ya. Tidak aja pada sektor pariwisata sendiri, rumah makan itu kan pasti membutuhkan pangan ya, sektor pertanian juga pasti hidup gitu. Kemudian sektor transportasi, kemudian sektor yang menopang pariwisata sangat banyak, guide, driver dan lain-lain. Itu justru akan menurut saya akan memberi multiplier efek yang lebih baik pada pariwisata Bali. Di lain sisi kita ada beberapa persoalan terkait dengan kepariwisataan turis-turis asing yang mungkin kurang etikanya kurang bagus lah dia di Bali. Saya kira Bali sekarang momentum sekarang harus digunakan untuk membangun pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu saya kira satu tidak hanya dilihat dari sisi dampaknya kepada Bali sendiri, tetapi juga wisatawan yang datang ini kita ajak, kita edukasi ya, supaya ikut menjaga mengkonservasi dua hal, budaya Bali dan juga alam Bali. Karena dua hal itu sangat penting sekali, menjaga alam dan menjaga budaya Bali. Wisatawan juga harus menjaga itu, diedukasi untuk melakukan itu. Misalnya tadi perform yang kita lakukan di parade tadi kan menjelaskan apa filosofi masyarakat Bali dan mengajak masyarakat wisatawan juga menghargai alam dan menghargai budaya. Itu saya kira salah satu yang kita dorong ke depan, yaitu alam, menjaga alam Bali yang secara berkualitas. Kedua adalah menjaga budaya. Seperti apa upaya kita, caranya untuk menyosialisasikan tentang etika dan tata kehidupan? Saya kira ujung tombaknya itu adalah travel, tour leader, kemudian guide ya. Itu harus juga kita berikan wawasan, edukasi supaya mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam menjelaskan kepada wisatawan. Mereka ujung tombaknya, tour leader, travel, guide, mereka punya semacam guideline apa saja yang harus dijelaskan ke wisatawan supaya mereka juga menjadi bagian dari ini. Yang kedua adalah kita edukasi juga destinasi, pengelola destinasi wisata. Dalam arti pengelola itu juga tidak sekedar memberikan wisatawan masuk ke destinasi mereka, tetapi juga mengedukasi wisatawan. Baik itu dengan informasi, baik itu dengan berbagai cara. Itu yang perlu kita lakukan. Selama ini kan banyak usaha-usaha pariwisata kita agak menurun, bahkan mungkin agak terseok-seok gitu lah, terutama potensi daya tarik yang dikelola oleh desa adat gitu. Sebaiknya seperti apa ya? Apa ada perlu uluran tangan dari pemerintah atau bagaimana gitu? Saya kira kalau kita sekarang kan 2 tahun pandemi itu dampaknya kan besar ya terhadap destinasi, ada hal-hal yang sudah yang betul-betul yang dulunya terjaga dengan baik, sekarang dengan 2 tahun ini kan agak kurang mendapat perhatian. Jadi itu perlu pemulihan cepat ya, pemulihan cepat melalui bisa saja dengan cara bantuan kepada destinasi-destinasi yang ada supaya bisa mereka pulih, tetapi juga bisa dengan pemerataan ya, jangan sampai yang pulih hanya di satu tempat saja, harus pulih bersama gitu. Jadi harus didorong juga pemulihan pariwisata di berbagai tempat di Bali ya. Jadi bisa dengan berbagai cara, baik itu insentif yang diberikan supaya mereka bisa memperbaiki tempatnya, atau pada saat yang bersamaan informasi pada wisatawan jangan mengunjungi satu tempat saja, ada tempat-tempat lain yang bisa dikunjungi. Itu adalah pemerataan yang kita harus dorong ke depan. Untuk penataan itu tentunya perlu anggaran, sementara ekonomi masyarakat kita kan anjlok. Ini memang sudah ada pen kan, yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
ketika destinasi wisata itu semakin siap dengan protokol kesehatan itu. Jadi dana PEN itu kan 2 tahun ini sebenarnya sudah ada ya untuk itu. Cuma kita kan perlu dorong juga dengan pelan-pelan ya, dengan kemampuan yang kita miliki karena situasi semua daerah sekarang PAD-nya menurun, pajaknya mulai berkurang, kan itu perlu waktu lah supaya betul-betul bisa recovery kembali.
Baik, hadirin sekalian boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pertunjukan pagelaran budaya Garuda Dikjaya. Hadirin sekalian, barongsai merupakan salah satu identitas dan bagian dari budaya Tionghoa. Atraksi singa-singa barongsai yang lincah melompat ke sonang bari juga diiringi dengan musik gendang yang penuh dengan semangat, dipercaya memiliki roh jahat. Ladies and gentlemen, the barongsai. This attraction, also accompanied by energetic drum music, is believed to have magical power that can ward off evil spirits and bring a good luck. Begitu pula dengan Bali yang juga mempunyai pesona budaya yang tak kalah menarik dalam bidang seni. Pulau Bali yang terkenal akan kebudayaannya yang unik dan indah, khususnya tari borong yang memiliki sifat sakral dan mistis dalam alur cerita yang mengisahkan kebajikan yang melawan keburukan. Ladies and gentlemen, in front of us, Barongket is a traditional attraction from Bali. Garuda Dikjaya, Bhinneka Tunggal Ika, menjadi ungkapan yang mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa dalam simbol Garuda Dikjaya. Bhinneka Tunggal Ika is the motto of the Indonesian nation, which is written on the symbol of the Indonesian state, Garuda, which means unity in diversity. Ditampilkan pakaian adat tradisional Nusantara. Ladies and gentlemen, appreciate. Dalamnya Tionghoa. Padang. Ladies and gentlemen, for your information, Indonesia consists of 60,771 islands, 1,000 Indonesia. Dan selanjutnya ada pakaian adat Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Ladies and gentlemen, the group form a formation and both say Bhinneka Tunggal Ika is mean unity in diversity. Truth is the truth, there is no ambiguity. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Baik, luar biasa sekali. Ini adalah sekali lagi simbol dari keragaman. Dari Ubud Tengah. This performance coming from Central Ubud, sebuah prosesi yang dinamakan sebagai ini adalah prosesi menetralisir desa. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Santika Ubud Tengah. Sebelum acara ini kita mulai kembali, di hadapan kita sudah ada tamu kehormatan kita. Hormat, klub, tegak, klub, merdeka,
Oke, terima kasih hadirin sekalian. Sekali lagi. Sunda membuat mereka berkeinginan menaklukkan dunia. Maka pergilah mereka ke pegunungan Vindhya untuk bertapa. Their heart are both very evil and cunning. The greatness that is in the Sunda and Upasunda make objected to the last request and only granted the first and the second wishes. Setelah diberikan senjata, maka Sunda dan Upasunda menguasai dunia dan banyak sekali korban yang berjatuhan. And after being given weapon, Sunda and Upasunda ruled the world and many victims fell. Demi menghentikan dan inilah dia bidadari-bidadari cantik dari Kahyangan yang datang diutus oleh Dewa Brahma. Demi menghentikan kerusakan dunia, maka Brahma mengirim bidadari cantik. Kemudian Sunda dapat menjadi berposisi sebelumnya hanya berseteru. Ngerayang kemerdekaan benar, jadi pangsing kan gitu, timpal aja. Video ya, ini nonton bukan nih. 17 Agustus, ngerayang kemerdekaan. Apa acara? Biar mangan-mangan, jadi pemuda kan.
hadirin, untuk undangan yang terhormat staf khusus Presiden Bidang Budaya Bapak Dr. Sukardi Rinakit dan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud Dr.